Halo semua, berjumpa lagi dengan saya Erwin Suharyanto dan saya ucapkan selamat datang di channel Excel dan VBA Tutorial. Baik, seperti janji saya kemarin ya, kita akan membahas tentang pembuatan sebuah sistem informasi sederhana, yaitu sistem informasi penjualan barang online shop seperti yang sudah saya tunjukkan video di sebelumnya ya. Jadi pada video kali ini kita akan coba membahas untuk full pembuatan dari aplikasi atau sistem informasi penjualan barang online shop menggunakan Excel dan VBA. Nah, seperti yang Anda lihat sekarang ya, ini adalah contoh aplikasi yang sudah saya buat sebelumnya, dan di sini saya ubah beberapa warna ya supaya lebih bagus gitu. Terus ada beberapa yang saya ganti kemarin ya, terutama di bagian pendataan produk ini ya. Jadi kemarin tuh ada stok terus terjual dengan sisa stok. Nah, sekarang untuk lebih simpelnya lagi, itu saya buat seperti ini. Jadi ada stok dan langsung terjual. Nanti stok ini akan berkurang terus berdasarkan jumlah barang yang terjual seperti itu. Nah, di sini penggunaannya itu sama dengan kemarin ya. Jadi tidak ada yang berubah sama sekali, hanya tampilan dan model tabel yang saya pakai itu saya ganti seperti ini gitu. Oke, ini untuk penggunanya pun juga nggak sulit ya. Tinggal kita mau menambahkan data barang, tinggal kita klik data produknya atau add data, maka tinggal Anda memasukkan produk-produknya yang mau dijual gitu ya. Terus kalau mau membuat transaksi tinggal diklik di bagian tombol transaksi, maka di sini muncul untuk form transaksinya gitu. Lalu untuk laporan tinggal diklik ya di bagian laporan sini. Terus di bagian dari data atau cetak atau riset itu bisa Anda gunakan nanti. Nah, di sini karena belum ada transaksi maka tidak ada yang bisa kita tidak ada yang bisa kita cetak gitu maksudnya. Terus ada simpan dan ada keluar seperti ini ya. Nah, untuk pembuatan dari aplikasi ini sendiri kita akan memulai untuk pembuatannya ya. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa ya, bagi Anda yang suka dengan video ini silakan di like ya. Bagi Anda yang merasakan video ini bermanfaat, memberikan inspirasi buat Anda, silakan di share ke teman-temannya. Terus bagi Anda yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu. Semoga channel ini terus memberikan manfaat buat Anda ya, yang membutuhkan inspirasi untuk pembuatan sebuah sistem informasi penjualan barang online shop menggunakan Excel dan VBA. Oke, seperti biasa juga di sini ketika Anda menonton video ini nanti silahkan cek di deskripsi video, itu langsung saya bagikan link gratis ya untuk template dan bahan modulnya. Jadi coding atau source codenya itu dengan template-nya itu saya bagikan gratis seperti biasa. Di video-video sebelumnya saat saya membahas sebuah aplikasi itu pasti saya bagikan secara gratis. Tapi bagi Anda yang ini ya, yang ingin memiliki file ini yang ingin dipakai untuk pembelajaran di rumah, pengen memiliki file jadinya atau sudah jadi gitu, Anda bisa cek di deskripsi video, di situ sudah saya tampilkan untuk harga dan cara pembayarannya seperti itu. Oke, nah langsung saja di sini saya akan tutup ya aplikasinya ini dan kita akan mulai untuk pembuatannya, karena di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya untuk bagaimana cara menggunakan aplikasinya gitu. Saya tutup, dan nanti ketika Anda download ya template dan codingnya nanti itu seperti ini ya modelnya, nah gini atau file-filenya gitu. Jadi Anda akan dikasih beberapa file seperti laporan keuangan online shop yang template, terus ada coding ya ini atau source kodenya untuk form laporan, form produk, tabel penjualan dan seterusnya. Nah, pertama di sini yang kita lakukan adalah kita harus membuka dulu file yang ini ya. Yang Excel-nya sini, saya akan klik 2 kali. Nah, nanti ketika Anda buka atau diklik 2 kali filenya, terbuka seperti biasa di sini akan muncul enable content ya. Nah, bagi Anda yang muncul tombol enable content ini wajib untuk diklik. Oke ya, diklik.
Tujuannya adalah untuk nanti supaya programnya bisa dijalankan atau kita menghidupkan fitur VBA di dalam aplikasi ini gitu. Terus ini kita hapus saja, ini nggak dipakai nanti ya, hapus saja. Nah, di sini untuk yang pertama akan saya jelaskan dulu tentang sheet yang kita pakai. Yang pertama di sini ada sheet data produk, lalu ada sheet tabel penjualan, lalu ada data tanggal ya. Saya jelaskan dulu di sini data produk. Jadi sheet data produk ini adalah sheet yang dipakai untuk menampung data-data produk yang dijual ya. Jadi di sini seperti ini bentuknya ya. Jadi ada nomor, kode produk, nama produk, jenis, stok, harga modal, dan terjual. Nah, kebetulan untuk jenis produk ini hanya saya sertakan 3 jenis saja, yaitu furniture, office supply, dan teknologi. Tapi nanti Anda bisa untuk menambahkan jenis produk yang kira-kira Anda jual nanti ya. Nah, ini di bagian samping sebelah kiri. Terus di samping kanan ini ada tabel lagi ya. Nah, ini dipakai untuk tempat melakukan pencarian data nanti berdasarkan tabel yang di samping kirinya sini. Jadi ini sebagai kriteria dan ini sebagai hasil pencariannya gitu. Lalu di bagian sampingnya ada sheet tabel penjualan. Tabel penjualan ini dipakai sheetnya itu untuk mencatat data-data penjualan yang terjadi ya. Dimulai dari ada nomor, tanggal, bulannya kapan, tahunnya, nama pembeli, kode produk, nama produk, dan seterusnya ya, sampai dengan total profit. Nah, ini untuk tabel penjualannya yang di sebelah kiri. Jadi dipakai untuk menampung data-data penjualannya. Terus di samping kanannya lagi, ini seperti yang tadi ya, seperti di dalam sheet data produk ini ada tabel seperti ini. Ini pun juga sama, ada tabel yang sama ini ya, kayak tadi, cuman isinya beda. Jadi yang ini itu fungsinya juga sama dengan yang tadi, yaitu sebagai tempat untuk melakukan pencarian data berdasarkan nama pembeli. Oke, nah itu untuk tabel di pencarian datanya sini ya. Jadi hanya saya buatnya itu hanya berdasarkan nama pembeli saja. Nah, di sini untuk di sampingnya sini ini dipakai untuk menampilkan data hasil pencariannya seperti itu. Oke, ini di bagian sheet tabel penjualan ya. Terus di sampingnya lagi ini ada sheet data tanggal. Nah, ini dipakai untuk menampilkan tanggal, bulan, dan tahun yang nanti itu akan ditampilkan juga ke dalam user form-nya atau user form di bagian transaksinya. Karena nanti itu di transaksi itu pasti dong ada yang namanya kapan transaksinya terjadi gitu, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa. Lalu di sampingnya sini ada rekapitulasi data. Nah, ini berfungsi untuk menampilkan data rekapitulasi yang ada di dalam form menu utamanya nanti. Jadi nanti itu ada jumlah jenis barangnya ada berapa, terus stoknya itu berapa, jumlah stok terjual itu berapa gitu ya, sama profit. Untuk jumlah jenis barang itu yang dihitung adalah ada berapa sih jumlah jenis barang yang dijual ini. Jadi ada berapa baris ini jumlah barangnya gitu ya. Kalau yang di bagian jumlah stok tersedia ini adalah jumlah stok ini. Jadi ada berapa total stok semua barang gitu. Lalu untuk yang di bagian jumlah stok terjual, ini adalah menghitung di bagian sini ya, terjual ini. Jadi berapa sih total stok yang sudah terjual gitu. Terus di bagian bawah ini ada jumlah profit. Nah, jumlah profit ini menghitung pada bagian tabel penjualan ya. Yang dihitung ada total profit ini. Jadi total ini berapa semua nanti seperti itu. Nah, dari hasil total jumlah-jumlah ini itu akan ditampilkan ke dalam form menu utama yang sudah saya tampilkan kemarin ya. Oke, ini penjelasan di bagian sheet-nya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian developer-nya atau user form-nya. Nah, bagi teman-teman yang di Excel-nya itu belum muncul tab developer ini ya, maka langkahnya cukup simple. Tinggal teman-teman klik kanan saja di area menu ribbon sini, terus pilih customize ribbon, lalu checklist di bagian tab developer ini ya. Lalu klik OK seperti ini. Nah, nanti akan muncul tab developer seperti ini gitu. Nah, kalau sudah muncul tab developer, maka langkah selanjutnya itu silakan Anda klik pada bagian Visual Basic yang ada di samping kirinya sini ya. Jadi tinggal diklik saja, maka akan muncul jendela Visual Basic seperti ini. Dan seperti biasa di sini sudah saya desainkan
atau sudah saya buatkan template user form yang kita akan pakai nanti untuk pembuatan aplikasinya. Nah, seperti ini untuk user formnya. Oke. Nah, pertama di sini yang akan kita bahas dulu adalah di bagian form data produk. Nah, ini dia. Nah, di bagian form data produk ini akan kita hidupkan ya untuk supaya bisa untuk menyimpan dan mengupdate data seperti itu. Oke, nah di sini untuk menghidupkan di bagian form data produk, pertama teman-teman harus mengganti ya nama-nama objek yang akan saya tunjukkan. Yang pertama di sini di bagian kode produk. Nah, di sini kan nanti itu namanya bukan txt kode produk, tapi namanya itu textbox berapa gitu. Untuk menggantinya itu teman-teman cukup masuk ke bagian properties ini ya, diklik dulu di sini. Diklik terus diganti jadi txt kode produk. Lalu di bagian bawah sini diganti menjadi txt nama produk. Lalu ini diganti jadi cb jenis. Ini diganti jadi txt stock. Yang ini diganti jadi cmd add stock ya, ini ya cmd add stock. Ini diganti jadi txt harga modal. Yang ini diganti jadi cmd simpan dan ini diganti menjadi cmd update. Oke, nah di sini untuk nama-namanya sudah saya sebutkan barusan, jadi silakan diganti sesuai dengan nama-nama yang tadi saya sebutkan. Karena kalau misalnya itu ada nama objek di sini yang saya sebutkan, tapi Anda membuat namanya itu nggak sama, itu pasti akan terjadi error nanti. Dan error itu biasanya munculnya adalah method or data member not found gitu. Nah, kalau munculnya error kayak gitu, itu jelas nama yang ada di sini itu nggak cocok dengan nama yang saya sebutkan gitu. Jadi harus dicocokkan lagi. Nah, kalau sudah, tinggal teman-teman buka di sini cari namanya form product ini ya. Nah, ini. Nah, dari form product ini Anda copy dari option explicit sampai habis ya ke bawah sini, copy. Nah, itu. Lalu masukkan ke dalam form data produk, klik kanan, pilih view kode, lalu paste di sini. Oke, nah ini hasilnya. Ini hasil untuk mengaktifkan dari aplikasi atau form data produknya. Nah, kalau kita jalankan begini, maka muncul form seperti ini hasilnya, ya. Jadi di sini jenis produk tadi saya bilang ada furniture, ada office supply, sama ada teknologi. Nah, bagi teman-teman yang mau menambahkan jenis produknya, maka langkahnya ditutup dulu form tadi ya, kita kembali ke sini, klik kanan lagi formnya, pilih view kode, lalu teman-teman cari di bagian sini bawah ya. Nah, ini ada private sub user form inisial. Nah, ini ada with cb jenis dan end with. Nah, ini tambahkan di sini jenisnya. Misalnya menambahkannya adalah dot add item petik 2. Misalnya habis furniture, office supply, teknologi, habis itu misalnya food ya. Nah, seperti ini misalnya. Oke, nanti di sini di bagian di bagian jenis produknya ini akan muncul food. Nah, seperti ini. Ini adalah penambahan dari jenis produknya gitu. Nah, selain di bagian jenis produk untuk menambahkan ya, kita harus juga ngecek ya ini ya. Kita harus ngecek dulu apakah aplikasinya ini atau di bagian form ini itu bisa digunakan atau enggak gitu ya. Nah, di sini akan saya coba untuk melakukan penambahan produk ya. Misalnya tadi saya akan menambahkan untuk food ya. Karena food maka di sini mungkin saya buat kodenya adalah FOD strip 1001 dengan nama produknya misalnya mie instan gini misalnya ya. Jenis produknya misalnya food, terus stoknya misalnya 200, harga modal misalnya berapa ya, 125.000 misalnya ya. Terus kita klik tombol simpan. Oke, data berhasil disimpan ya, hore gitu. Kita tutup atau kita geser. Nah, ini udah masuk ya ke sini. Nah, ini oh ya, ini harusnya kosong ya. Ini kita buang dulu karena harusnya nggak ada ini.
Ini kayaknya masih ada rumusnya ya, ini kita buang dulu, klik di sini, tekan delete ya. Nggak bisa, kita blok aja ke semua. Oke, delete. Oke, seperti ini hasilnya ya. Jadi ini kosong karena kemarin kan memang ada sisa stok di sini, tapi sudah saya hilangkan gitu. Jadi nanti semuanya update-nya di stoknya sini. Oke, nah berikutnya setelah masuk ya, artinya di sini untuk tombol simpan itu udah berhasil ya, udah bisa. Tapi untuk tombol update-nya belum, karena nanti update-nya ini itu berdasarkan dari form menu utama. Jadi kita lewat situ asal update-nya gitu. Sama dengan di bagian stoknya. Oke, berarti di form produk udah selesai dulu sementara. Berikutnya kita masuk ke bagian form tabel produk. Nah, ini di bagian form utamanya langsung ya. Atau di bagian form menunya. Nah, di sini ada banyak sekali objek yang harus Anda perhatikan ketika saya menyebutkan nama-nama dari objek ini ya. Jangan sampai ada yang salah. Karena kalau salah ya pasti nanti itu akan menimbulkan error ya, yang tadi saya bilang, yaitu method or data member not found gitu. Nah, di sini yang pertama kita ganti itu di bagian atas ini, itu diganti nama menjadi txt cari. Lalu di sampingnya di sini ada cmd cari. Terus di sini itu ada cmd reset. Lalu di bagian bawahnya ini ada tabel data dengan pengaturannya. Di sini ada kolom count-nya harus diisi 7, artinya itu dia ada 7 kolom ya. 7 kolom dapat dari mana sih? 7 kolom dapat dari sini. Karena list box tadi yang ini ya. Nah, yang ini itu berfungsi untuk menampilkan data dari sini. Nah, ini. Oke, itu. Jadi 7 kolom ini jumlahnya. Oke, diisi 7. Terus kolom head-nya true, lalu kolom width pertama 30. Maksudnya itu nanti kolom pertama nanti itu lebarnya 30 karena dipakai untuk menampilkan nomor ya. Seperti itu. Nomor kan kecil itu datanya, jadi nggak usah panjang-panjang kolomnya. Kalau sudah di bagian bawah sini ya, nah ini itu ada tombol kasih nama cmd hapus, lalu di sini ada tombol kasih nama cmd update. Nah, di sini kayaknya teksnya kurang gede ya, saya gedein dulu. Nah, ini saya 10 angkanya, hurufnya gitu. Oke, kalau sudah di bagian bawah ya, ini ada apa namanya? Ada label ini ya. Kalau di sini kan namanya frame. Jadi ini namanya frame 2 ya, ini pastikan ini namanya adalah frame 2 nanti. Ini frame 2. Terus di sini ya langsung di sini ya. Nah, ini nggak usah. Langsung di sini itu kasih nama LB total barang. Jadi yang ini namanya frame 2, terus yang ini itu adalah LB total barang. Kalau yang ini nggak usah. Yang nggak usah diganti gitu. Yang samping juga sama, ini adalah frame 3. Terus yang di sini LB total stock. Oke, seperti itu. Terus yang ini namanya frame 4. Terus yang di label 8-nya yang di sini itu namanya adalah LB sisa stok. Yang ini dia frame 5, terus yang di sini dalamnya itu adalah LB profit, seperti itu. Jadi ini nanti kita pakai untuk menampilkan data yang tadi saya bilang, yaitu di bagian rekapitulasi sini ya, nih. Oke. Itu nama-namanya ya. Terus di samping sini ada text box kecil, kasih nama txt nomor. Nah, ini. Terus di samping sini ada tombol menu-menu ya, ini kita kasih nama cmd apa namanya, cmd add data ini ya, cmd add data gandeng aduh sorry ya. Terus ini ada cmd transaksi, ini ada cmd laporan, terus ini ada cmd simpan, dan ini ada cmd keluar. Nah, kalau sudah Anda kasih nama seperti ini ya, maka langkah selanjutnya ya jelas kita harus memasukkan source kodenya atau modulnya atau codingnya. Nah, di sini kita buka di bagian form tabel produk. Nah, ini dia. Klik 2 kali. Oke, terbuka, dan silakan Anda copy langsung dari option explicit sampai dengan habis ke bawah, yaitu di bagian end sub. Kita copy. Kalau kita buka yang tadi ini ya, Anda klik kanan, formnya pilih view kode, lalu dipaste seperti ini gitu. Nah, kalau sudah dipaste, maka langkah selanjutnya di sini
kita akan coba ya, kita akan coba langsung menjalankan. Jadi di sini kita klik ya, jalankan seperti ini, maka hasil seperti ini langsung. Oke, dia satu ya, dia menampilkan data yang ini. Nah, ini menampilkan data dari sheet 1 tadi ke dalam list box, itu yang pertama. 2, dia menampilkan data dari dari rekapitulasi yang ada di dalam sheet tadi. Dan yang ketiga, ini diklik nggak bisa. Kenapa? Karena di dalamnya itu sudah ada coding untuk mematikan tombol X-nya ini. Nah, bagaimana cara kita untuk masuk ke VBA-nya? Karena kan kita belum selesai nih. Nah, teman-teman bisa klik di bagian bawah sini, ya, masuk ke bagian VBA Visual Basic ini. Diklik, terus klik tombol reset ini. Nah, supaya nanti kita nggak bingung-bingung untuk mengklik lewat X ini ya, karena nggak bisa, kita matikan dulu coding untuk mematikan tombol X-nya. Caranya klik kanan di formnya, pilih view kode. Nah, di sini kita cari yaitu yang namanya private sub query close ya. User form, kita cari user form. Nah, ini kita cari yang query close. Nah, ini dia. Ini kita matikan perintahnya dengan cara kita kasih petik 1 di depan. Oke, seperti ini. Ya. Jadi kalau kita jalankan, kita tutup, nah dia mau gitu ya. Oke, nah ini tadi perintahnya. Jadi dia pertama dia akan mengubah efek warna dari formnya ya. Jadi warnanya seperti ini sekarang. Terus menampilkan lagi data dari list box ke dalam dari sheet ke dalam list box seperti ini susunannya. Terus menampilkan juga rekapitulasi data sesuai dengan yang tadi kita buat pada bagian sheet ini, data tanggal. Nah, ini yang di sini itu ditampilkan di dalam frame di bawah sini tadi ya. Kita coba jalankan lagi. Nah, seperti ini hasilnya. Lalu di sini juga dia kalau kita ketik data di sini, misalnya kita mau nyari barang ya. Kita ketik misalnya tadi adalah mie. Nah, ini kan tadi muncul ya. Udah muncul nih, mie instan nih. Nah, kategorinya adalah foods. Nah, tinggal kita ketik misalnya mie. Kita cari. Terus oh, ini belum ya. Oke, di sini belum muncul ya. Kita cari lagi yang lain, misalnya kalau misalnya nggak bisa, berarti ada kesalahan. Nah, ini ada yang salah, kita perbaiki dulu. Nah, caranya memperbaiki itu karena yang nggak bisa dari tombol search-nya, maka kita buka tombol search-nya klik 2 kali. Terus ini matikan dulu ya, yang on error ini matikan. Terus kita coba lagi, kita cari misalnya mie lagi. Oke, nah di sini errornya adalah the extract rank has a missing or invalid field name. Yang di blok ini pasti yang ini. Nah, artinya di sini error tadi atau pesan error ini itu biasanya adalah terjadi karena data yang di sini atau judul kolom di sini itu nggak sama dengan di sini gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, sekarang caranya kita akan copy dulu ini ya. Ini kita copy. Kita paste lagi di sini gitu. Nah, ini. Kalau saya cancel, nah dia ada sedikit berubah ya. Nah, itu. Mungkin pengetikannya itu ada yang pakai spasi atau enggak tadi itu. Nah, ini kita coba lagi apakah berhasil atau enggak ya. Kita coba jalankan lagi. Kita cari misalnya ini. Oke, masih ya. Di sini kita cek lagi dia J5, J6. Kita stop dulu ya. Ini J5, J6 bener. Ini dari A6 ya. Ini harusnya dari A5. Ini dari A5 harusnya. A5 terus ini L5, S5, L5 sampai dengan S. Ini R ya. Berarti ini kebanyakan. Ini harusnya dari L5 sampai dengan R5. Oke. Nah, kita coba lagi. Ya, udah bisa ya. Nih. Sudah bisa. Kita klik tombol reset. Oke, dia kembali ke seperti semula gitu. Jadi, itu yang perlu diperbaiki nanti ketika codingnya ada yang error ya di bagian pencarian sini. Itu sudah saya tunjukkan. Nah, kalau sudah, ini harus dikembalikan lagi on errornya.
Nah, seperti ini. Hapus tanda petik satunya. Oke, nah berikutnya di sini kita akan ngetes pada bagian update tadi ya. Jadi ini kita klik, misalnya ini ada salah ya, kita klik, pilih update. Nah, ini muncul kayak gini ya. Nah, ternyata salahnya itu di bagian mie, ya, nama ya misalnya ya. Jadi di sini kita ganti misalnya dia bukan mie instan tapi misalnya adalah buah ya. Buah mangga misalnya. Nah, gitu. Kita klik tombol update. Oke. Kita cek di sini ya. Nah, ini udah berubah jadi buah mangga seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mengubah di bagian stok ya tinggal kita klik update lagi, pilih stok. Oke, misalnya stoknya itu apa namanya? Oke, kalau yang ini ya, ini itu buat nambah ya. Tapi kalau misalnya mau ngupdate, mau ngubah ya, bukan mau nambah tapi mau ngubah, itu kita ubah di sini aja. Misalnya stoknya 150 harusnya awalnya. Klik update. Oke. Kita cek lagi. Nah, maka udah jadi 150 gitu. Tapi kalau misalnya mau nambah lewat sini. Nah, misalnya nambahnya adalah 50. Klik simpan ya. Tutup es. Nah, ini dia belum bisa ya karena form di bagian untuk stok ini itu belum kita hidupkan nanti. Nanti kita akan hidupkan, cuman nanti untuk menambah di bagian stok itu lewatnya sini. Nah, ini. Jadi kita masukkan berapa penambahannya, klik simpan, nanti dia akan tersimpan gitu. Cuman untuk di bagian pengubahan stok itu lewat langsung sini, bukan nambah ya. Oke, nah itu di bagian update. Nah, sekarang untuk delete-nya tinggal kita klik, pilih tombol delete, yes. Oke, kita cek. Nah, dia udah nggak ada untuk yang tadi, yang food ya. Nah, udah nggak ada dia. Oke. Nah, kalau sudah ya, berikutnya di sini kita lanjutkan lagi dengan, oh ya tadi ini belum kita tes ya. Di bagian add data ini kalau kita klik dia muncul, klik transaksi ini juga muncul sudah, tapi ini belum aktif ya. Terus di laporan juga muncul, terus simpan, dia udah nyimpan. Nah, ini dia loading ya, dia nyimpan namanya ini. Terus keluar dia juga sudah bisa untuk di klik yes untuk keluar gitu ya. Oke. Berarti dua form sudah, yaitu di bagian data produk dengan form tabel produk. Nah, berikutnya di bagian form tambah stok yang tadi ini. Nah, ini kita aktifkan ya. Pertama sama seperti tadi, ini diganti dulu namanya dengan kasih nama txt stok, yang ini kasih nama cmd simpan. Nah, di bagian kalau sudah ya, ini kita buka codingnya, yaitu di bagian form tambah stok. Nah, ini copy sampai habis. Oke, terus di sini kita klik kanan ya formnya, pilih view kode, paste. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita coba ya lewat tadi ini ya, lewat form tabel produk, jalankan lagi. Nah, ini kita mau mengupdate misalnya stok ini. Diklik, pilih update, terus klik stok. Misalnya dia kita tambah menjadi 50. Klik simpan. Nah, maka jadi 250, terus klik update. Ya, maka ini dia berubah jadi 250 untuk stoknya. Dan di sini sisa stok dia juga nambah ya, jadi 3050 gitu, yang awalnya 3000. Oke, itu untuk yang di bagian form stok udah beres. Ini juga sudah. Sekarang masuk ke bagian form tabel penjualan. Nah, ini. Nah, di bagian tabel penjualan sini, ini banyak ya objeknya, harus diperhatikan benar-benar untuk penamaannya. Pertama di sini kita mulai dari atas ya ini. Ini kasih nama CMB tanggal. Ini CMB bulan. Terus ini CMB tahun, terus ini adalah CB kriteria, ini adalah TXT cari, yang ini adalah CMB search ya, CMB search gitu. Terus ini CMB reset, terus ini TXT nama pembeli, terus ini CMB kode produk, terus ini TXT nama produk, terus ini TXT stok, terus ini TXT terjual, lalu yang di sini CMB order via ya,
ini txt jumlah. Lalu di sini ada txt harga jual, yang ini ada txt harga modal, yang ini ada txt total jual, yang ini ada txt total modal, dan yang di sini ada txt profit ya. Ini harusnya pakai F tapi saya lupa pakai V itu. Ini txt total profit. Terus di bawahnya lagi ada tombol ya, ada CMD simpan, ada CMD update, ada lagi CMD delete. Yang di sini ada stok beli ya, ini namanya stok beli. Terus yang ini list box, kasih nama tabel data dengan kolom countnya 16, kolom headnya true dan kolom widthnya 30, dan di sini kasih nama txt nomor gitu. Oke, ini. Nah, ini adalah nama-nama objek yang ada di dalam form pencatatan transaksi ya, lumayan banyak dan harus sesuai dengan nama yang saya berikan. Kalau misalnya nggak sesuai nanti jelas akan banyak error yang terjadi karena memang coding dengan nama objek nggak sama gitu. Nah, kalau sudah sesuai dengan nama yang saya berikan, maka di sini bisa teman-teman buka coding untuk form tabel penjualan. Berarti yang ini, form tabel penjualan ini dibuka. Nah, di sini langsung di copy aja dari option explicit sampai habis ya. Nah, ini sampai end sub ini. Copy lalu kembali ke VBA-nya. Terus kita klik kanan di bagian form tabel penjualan, pilih view kode. Lalu di paste. Oke, seperti ini. Jadi ini adalah coding ya, atau source code yang sudah saya buatkan ya, dan ini bisa Anda download gratis ya, tanpa dipungut biaya sepeser pun. Oke, kalau sudah dipaste seperti ini, maka langkah selanjutnya kita akan tes ya. Kita jalankan langsung di sini dengan cara klik tombol run. Nah, ini hasil seperti ini ya. Dan apa yang dikatakan berhasil dengan form ini, kalau misalnya dijalankan, maka di bagian tanggal harus terisi ini. Maka tanggal ini dia itu ngambil dari sini tadi, dari tanggal di sini ya. Nah, ini. Terus bulan juga sama, ngambil dari sini, tahun juga ngambil dari sini gitu. Nah, ini kalau saya jalankan seperti ini. Oke, tanggalnya muncul, bulannya juga ada, tahun juga ada. Nah, terus di bagian kode produk ini otomatis muncul ya, seperti ini. Oh ya, saya lupa tadi di bagian kode produk nanti ini harus di bagian kolom count-nya isinya 2 dan kolom head-nya true supaya nanti ketika dijalankan dia muncul kode dan nama produk gitu. Terus di bagian order via ini terisi ada Shopee, Tokopedia, Hijab, ya, Lazada, Instagram, sama WhatsApp Business. Kalau misalnya teman-teman mau menambahkan yang lain, misalnya website, itu tinggal ditutup formnya, sama kayak tadi ya, tinggal diklik kanan formnya, pilih view kode, terus cari ya di bagian user form inisial. Di bawah biasanya itu. Nah, ini dia. Nah, ini. Jadi teman-teman bisa menambahkan, caranya gini. Ini tinggal di copy aja. Copy, paste, terus diganti ini isinya. Jadi misalnya website. Nah, gitu. Kalau kita dijalankan ya dia akan nambah order via-nya, ada website gitu. Oke, nah di sini ada bagian cari data juga sama, ada tahun, bulan, nama produk sama order via gitu. Oke, nah ini untuk combo boxnya udah terisi ya. Sekarang kita akan tes ya, kita akan coba. Misalnya ada pembelian nih ya, tanggal 4 bulan Januari tahun 2022. Nah, pembeli misalnya Erwin Suharyanto. Yang saya beli misalnya komputernya, komputer room nih, komputer room manager 14 in. Stoknya ini ada 200 ya. Jadi ketika kita milih produk di sini itu otomatis akan muncul nama produk, stok dan terjualnya berapa gitu. Terus harga modal juga otomatis muncul di sini, ada 350.000. Nah, di sini order via-nya lewat apa? Misalnya lewat Shopee. Oke, terus jumlah dibeli berapa? Misalnya dia belinya ada 5 gitu. Maka otomatis akan terhitung di bagian bawah, ini sementara ya. Terus di sini kita hitung nih harga jualnya. Harga jualnya itu kita ketik karena di sini nggak langsung otomatis muncul. Jadi kita bisa memasukkan harga jual yang didapat
atau harga jual yang kita inginkan berapa gitu. Misalnya harga terjualnya 400 ya, atau 450. Nah, maka profitnya itu 100.000 untuk satu barang. Terus total jualnya adalah 2.250.000 untuk total jual. Total modalnya itu 1.750.000. Total profitnya itu 500.000 ya, didapat dari profit satu barang dikali 5 gitu. Kalau sudah, nih tinggal kita klik tombol simpan. Oke. Nah, maka data ke sini larinya. Nah, ini. Ya, ini udah ya. Terus yang tadi ya, ketika terjadi transaksi, maka awalnya kan di bagian barang tadi itu kan jumlahnya adalah 200 stoknya. Nah, sekarang karena terbeli 5, maka jumlahnya menjadi 195 gitu. Oke ya. Terus berikutnya misalnya ternyata ada yang salah gitu ya. Misalnya nggak jadi beli 5, tapi misalnya belinya 10. Nah, kita klik lagi 2 kali ya. Terus di sini kita masukkan 10. Oke, maka total profit jadi 1 juta. Terus nanti di sini itu harusnya juga update, nggak lagi 195 tapi harusnya 190. Oleh karena itu kita klik tombol update. Nah, maka di sini sisa stoknya jadi 190 ya. Karena udah terjual 10 gitu. Atau misalnya kalau nggak jadi beli gimana? Tinggal diklik 2 kali lagi, diklik tombol delete. Oke, hilang sudah ya. Nah, kalau misalnya kita cek lagi ke barangnya lewat sini, kita pilih. Nah, maka dia kembali lagi 200 karena nggak jadi dibeli gitu. Jadi stoknya dia otomatis nambah lagi gitu. Oke. Nah, untuk pencarian kita nanti bisa Anda gunakan ini ya. Nah, ini misalnya mau mencari tahun, bulan, nama produk, order via dan sesuai dengan yang saya masukkan di sini, itu bisa Anda masukkan di sini. Contoh misalnya bulan ya, kita ketik misalnya Januari gitu. Cari. Nah, kita kan di sini belum ada transaksinya gitu ya. Oke, itu di bagian di bagian form pencatatan transaksi ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke bagian form laporan. Nah, ini. Nah, di bagian form laporan ini itu diklik 2 kali ya. Di sini bisa Anda ganti dulu namanya ya tadi ya. Jadi di sini kita kasih nama CMB kriteria, lalu di sini kita kasih nama TXT cari, ini kita kasih nama CMD cari, ini kita kasih nama CMD cetak, ini CMD reset ya. Nah, di bagian bawah sini ada list box, kita kasih nama tabel data. Kolom count-nya ada 16, terus kolom width-nya pertama 30. Oke, seperti itu. Ini teksnya kurang gede, saya gedein dulu. Dan ini tadi dia belum kita transparankan ya background-nya ya. Oke, sudah. Ini kita ubah juga warnanya. Ya. Nah, untuk ini ya, untuk di bagian form laporan itu codingnya kita ngambil dari form laporan. Nah, ini dia. Copy dari option explicit. Copy. Habis itu buka lagi ya, klik kanan, pilih view kode, terus klik kanan lagi, paste. Oke. Nah, ini hasilnya ya. Nah, ini. Nah, kalau kita coba jalankan, nah, ini dia udah seperti ini hasilnya. Oke. Nah, ini saya perbaiki. Ini teksnya kurang kurang pas gitu. Kata kunci. Ini saya gedein dulu teksnya karena kurang gede kayaknya, nggak sesuai gitu. Oke, udah lumayan. Nah, sekarang karena di sini kita nggak bisa mempraktekkan atau mencoba di bagian transaksi sini laporan sini ya, maka kita harus melakukan transaksi dulu ya. Jadi untuk transaksinya
kita pertama buka di bagian form tabel data produk. Nah, ini dari sini langsung. Oke. Nah, kita klik di bagian transaksi ya. Jadi kita bisa melihat di sini pergerakannya nanti. Klik transaksi, masukkan tanggal ya. Oke. Januari misalnya. Pembeli misalnya Erwin Suharyanto. Yang dibeli tadi ya, misalnya ini. Dari lewat Shopee misalnya jumlahnya 10. Harga jual 450.000. Kita klik tombol simpan. Oke. Nah, maka di sini dia otomatis akan langsung terhitung ya. Dan di sini dia stok terjualnya itu kosong. Harusnya kan dia sudah masuk ya untuk ininya, stok terjualnya gitu. Dan ini harusnya juga berkurang. Kita akan coba cek dulu apakah dia berkurang atau enggak di bagian sini. Nah, ini dia berkurang ya. Harusnya berkurang gitu. Berarti di sini kita harus menambahkan ya perintah pada bagian tombol simpan tadi ini, karena di sini tadi belum update otomatis. Dia bisa update kalau misalnya kita tutup dulu tadi kan. Kita tutup terus kita buka lagi baru dia update gitu. Nah, di sini berarti kita masukkan perintah ya di bagian form produk sini, kita klik kanan view kode, cari di bagian user form inisial. Nah, ini kita copy. Yang ini di copy ya. Terus Anda cari di bagian form tabel penjualan, cari tombol simpan. Nah, ini G4, G5, G6, G7. G4, G5, G6, oh sudah padahal ya. Oke, kita coba lagi ya, transaksi lagi. Misalnya tanggal 6 Februari 2022. Membeli misalnya Eko. Dia belinya ini misalnya di Tokopedia jumlahnya 5. Harga jualnya misalnya 500.000. Simpan. Oke, di sini dia masuk ya, tapi di sini enggak gitu ya. Nah, ini berarti kita harus update dulu ya di bagian form ini. Ini kita pindah misalnya. Kita coba lagi. Transaksi. Oke, nah udah update ya ini ya. Jadi sudah terupdate dengan sisa stoknya ada 3003, stok terjualnya ada 17 sudah terupdate. Jadi tadi itu kita pindahkan aja ke bawah tadi ya. Yang perintah pada bagian form tabel penjualan yang tadinya ini di atas ini kita pindahkan ke bawah. Oke. Nah, berikutnya kalau misalnya diupdate ya. Kalau misalnya diupdate apakah dia juga ikut terubah di bagian sini? Kita coba dulu transaksi diklik. Klik 2 kali yang ini misalnya. Misalnya nggak jadi beli 2 tapi beli 4. Oke, di sini beli 4, terus kita klik tombol update. Oke, ini nggak berubah ya, berarti sama tadi
Tapi di sini berubah, kita ubah juga posisinya dulu. Nah, ini kita ubah di sini. Oke. Kita coba lagi, kita update. Yang ini misalnya. Beli 10. Update. Oke, udah berubah ya. Nah, ini udah pas ya hitungannya. Jadi di sini sisanya itu karena dibeli terjual 10 maka sisa 190, karena terjual 10 sisa 190, karena terjual 4 maka sisa 196, seperti itu. Terus di bagian tombol delete juga kita harus cek di bagian sini, jadi kita buka lagi delete-nya. Nah, ini juga kita cut ya, kita pindahkan, kita taruh di bawah pesan sini. Oke. Kita coba transaksi dan kita hapus yang ini tadi. Klik 2 kali, delete. Oke, ya udah berubah. Dan ini kembali ke 200 nilainya. Nah, ini. Sisa stok jadi 3030 ya, karena memang totalnya kan 3050 gitu. Nah, kalau sudah selesai di bagian transaksi, kita coba untuk melakukan pencarian ini ya. Kita cari berdasarkan bulan, misalnya Januari gitu. Nah, ini nggak ada ya. Nah, ini kita coba perbaiki dulu. Kita cek di bagian tabel penjualan sini ya. Nah, ini nama pembeli ya. Harusnya bukan nama pembeli, tapi harusnya bulan gitu. Berarti di sini kita klik atau buka di bagian form tabel penjualan, terus masuk ke tombol search-nya sini, klik 2 kali. Nah, ini dia ya. Ini kita tambahkan lagi, yaitu CB kriteria. Di atas ini kita masukkan ada ada ini di copy ya. Ini bukan lagi R6 ya, tapi dia R5. Nah, ini kan posisinya di R5 ini. Maka sih kita ganti jadi R5. Ini kita ganti jadi mi.cb kriteria. Kita tes. Kita simpan dulu. Ngetesnya dari sini ya. Dari form utama sini, jalankan lagi. Klik transaksinya. Bulan misalnya, ketik Jan. Cari, nah udah muncul. Oke, kita tombol reset. Ya udah. Ini harusnya kosong ya, tambahkan lagi, berarti perintah di sini. Di form penjualan, di tombol reset, tambahkan perintah di bawah sini, mi.txt, mi.cb kriteria.value sama dengan petik 2 kali. Oke, ini udah beres. Nah, sekarang di bagian laporan tadi ya. Nah, ini belum kita coba nih. Nyobanya sama dari sini. Jalankan, terus klik di bagian laporan. Terus kita klik langsung cari data. Nah, maka muncul semua datanya. Kalau misalnya kita mencari hanya untuk berdasarkan nama produk atau nama pembeli atau order via, bisa. Misalnya order via-nya kita pilih yang Shopee. Cari, nah ini udah muncul ya. Oke, itu untuk uji coba pada bagian pencarian data ya, di bagian laporannya. Nah, untuk Shopee ini kan keterangannya salah ngetiknya ya, ini harusnya bukan gitu. Ini kita ganti dulu deh ya. Nah, gini harusnya kan ya, Shopee gitu. Berarti di sini di bagian coding juga sama, kita ganti nih di bagian format tabel penjualan sini, klik kanan, view kode, ini kita ganti. Yang tadi ini, nah ini jadinya E-nya yang 2. Nah, gini.
Terus di bagian laporan juga sama. Sebentar, laporan ini kayaknya nggak ada. Oh ya, nggak ada. Berarti hanya di bagian sini tadi yang Shopee ya. Oke, udah berubah ya. Baik, nah kalau sudah selesai untuk di bagian laporan ya, untuk cetak bisa kita coba di sini. Kita klik cari data dulu, terus kita klik tombol cetak ya. Kita simpan dulu sebelumnya. Kita jalankan, terus kita masuk ke laporan, kita klik tombol cari, terus cetak. Yes. Nah, maka di sini dia akan langsung mencetak dalam bentuk PDF ya. Ini kita kasih nama misalnya hasil cetak. Oke. Kita tutup, kita lihat di bagian desktop apakah sesuai nggak hasilnya gitu. Hasil cetak, nah ini. Oke, nah ini kepotong ya teman-teman ya. Jadi kita harus perbaiki dulu karena kepotong. Berarti di sini, nah di bagian tabel penjualan, nah ini kita harus atur lagi ya. Ini detect masalahnya ini. Berarti kita klik print preview dulu. Nah ini kepotong ya teman-teman ya. Nah ini kita tarik dulu ke samping ya ini, biar nggak kecetak, nggak kepotong gitu. Oke, yang terakhir di situ adalah total profit ya. Berarti kalau kita preview lagi kan masih kepotong ini ya. Kita coba lagi tarik. Kalau masih mentok nggak mau, berarti kita masuk ke bagian print properties, ke bagian ini ya, page setup. Ini kita turunkan jadi 95 misalnya. Nah, dia udah satu halaman ya. Oke, jadi nggak kepotong, sudah, tinggal kita coba nanti itu. Di sini bisa teman-teman ubah ukuran hurufnya ya, supaya nanti kelihatan ya gitu maksudnya. Ini kan nggak kelihatan nanti itu. Jadi bisa teman-teman ganti atau ubah ukuran hurufnya. Misalnya kita ubah jadi 9. Nah ini nanti hasilnya juga pasti akan kecil ya, 9 gitu. Oke, cetak sudah selesai, tinggal tadi itu mengatur saja sama mengubah ukuran hurufnya. Yang berikutnya adalah kita hidupkan lagi ya ini. Tombol X ini kita hidupkan lagi supaya dia nggak bisa diklik ya. Berarti kita masuk ke sini ya, ke klik kanan, pilih view kode, terus ini tadi dibuang, cek petik satunya. Oke, jadi nanti kalau kita jalankan ini nggak bisa diklik lagi. Nah gitu, cukup lewat sini keluarnya. Oke, kembali ke VB-nya lagi lewat sini, kita tutup. Terus di sini kita buka ya ini, klik this workbook. Nah tujuannya apa? Kita akan membuatkan coding supaya nanti ketika formnya atau file yang dibuka pertama kali, maka formnya yang terbuka pertama kali atau yang terbuka gitu, yang sheetnya nggak terbuka gitu. Jadi kita klik di sini, pilih workbook. Ya, gini kita ketik perintah application.visible sama dengan false. Terus kita masukkan nama form ini ya, form tabel produk, karena ini yang harus pertama kali muncul gitu. Kita ketik di sini form tabel product dot show. Nah gini. Nah kalau sudah di sini tinggal teman-teman coba ya di bagian tombol sini atau di bagian form ini untuk mengantisipasi nanti ketika teman-teman ingin melakukan update aplikasi, nanti kan risikonya itu atau biasanya itu kalau kita jalankan ini ya, kita buka pertama kali, maka ini sheetnya ini hilang gitu. Terus bagaimana kalau kita mau mengeditnya lagi gitu? Maka untuk mengantisipasi itu kita buatkan tombol di sini. Oke, kita buatkan tombol. Kita copy aja ini. Paste. Ya, taruh sini ya. Ini kita kasih nama CMD sheet gitu misalnya. Terus ini kita kasih nama buka sheet.
kita klik 2 kali. Terus ini kita ketik perintah application dot visible sama dengan true. Terus ini kita ketik unload me. Nah, gini. Jadi nanti kalau misalnya kita coba jalankan ya, ini kita klik buka exit ya. Nah, ini tertutup untuk apa namanya, untuk formnya gitu. Nah, kita coba nih ya, kita tutup dulu, kita simpan, terus kita tutup filenya. Lalu kita buka ya yang tadi. Ini dia. Nah, hasil kayak gini ya. Hasilnya kayak gini, udah muncul semua atau udah jadi. Tapi kalau misalnya kita mau mengedit sheetnya ya tinggal kita ini aja, klik buka sheet. Nah, gitu. Jadi di sini tinggal kita bisa lihat untuk isi sheet dan isi dari formnya, bisa kita edit masih. Kita simpan dan kita coba buka lagi ya, dia pasti ini kembali tampilannya ke awal. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman semua ya, itulah proses pembuatan dari aplikasi sederhana untuk sistem informasi penjualan barang online shop ya. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di tutorial video selanjutnya dan terima kasih sekali lagi ya.